Sebuah klip tersebar luas di media sosial memperlihatkan tentang bagaimana Mikel Arteta yang sudah menunjukkan kecintaannya terhadap Arsenal sebelum ia resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar. Arteta tidak ikut melakukan perayaan Manchester City ketika klub yang pernah memasukkannya ke dalam daftar asisten pelatih itu mencetak gol ke gawang Arsenal. Dari gestur yang ditunjukkan, tampak jelas bahwa terdapat perasaan tertentu yang disimpan Arteta untuk Arsenal. Maka, tepat setelah tugasnya bersama klub berjuluk The Citizens usai, Arteta merasa sangat senang ketika Arsenal menunjuknya sebagai pelatih anyar. Penunjukan Mikel Arteta untuk bangkitkan Arsenal. Tepat pada akhir 2019 silam, Mikel Arteta resmi menjadi pelatih Arsenal dengan durasi kontrak 3,5 tahun, menggantikan posisi Unai Emery. Mantan gelandang yang pernah menjadi kapten Arsenal itu memang sudah digadang-gadang bakal menjadi pelatih klub asal London tersebut. Usai performa Unai Emery berada jauh dari harapan. Sebelumnya, kursi kepelatihan Arsenal sempat diisi oleh mantan pemain mereka, Freddie Ljungberg. Akan tetapi, hasil yang tidak maksimal membuat klub segera meresmikan transfer Arteta sebagai pelatih. Meski datang dengan optimisme tinggi, hasil yang didapat sekarang telah melewati jalan yang amat panjang. Bahkan, Arteta seringkali mendapat cibiran hingga hinaan dari penggemar Arsenal itu sendiri yang tidak merasa puas dengan kinerjanya. Padahal, dia berhasil persembahkan trofi FA Cup dan juga Community Shield. Tapi memang, ketika bicara di level liga, performa Arsenal masih belum memuaskan. Di 2 musim pertama, Arteta disebut gagal meneruskan kejayaan yang dahulu dipegang Wenger. Klub yang bermarkas di Emirates Stadium itu cuma menduduki tangga ke-8. Dan memang, itu bukan hasil yang diharapkan oleh seluruh elemen klub. Akan tetapi, Arteta selalu menekankan bahwa apa yang ingin dicapai oleh tim sekelas Arsenal tidaklah mudah dan tentunya membutuhkan waktu yang relatif lama. Maka dari itu, ia meminta pihak klub untuk bersabar dan meyakinkan para penggemar untuk percaya proses. Dalam penjelasannya, Arteta tidak sedang mengeluarkan omong kosong ataupun pembelaan tak berguna. Dia benar-benar serius dengan apa yang ia sebut sebagai proses. Arsenal adalah tim yang tengah terluka, dan untuk menyembuhkan luka itu, menurut Arteta, tim perlu membedah terlebih dahulu apa penyebabnya, sembari perlahan membangun fondasi untuk membentuk kekuatan yang luar biasa hebat nantinya. Pada musim 2021-2022, apa yang disampaikan Arteta tentang proses yang memang perlu dipahami mulai kelihatan. Arsenal secara rutin meraih hasil positif, hingga akhirnya naik peringkat ke posisi 5 besar di akhir gelaran. Faktor yang jadi penyebab kebangkitan Arsenal bersama Arteta. Satu faktor keberhasilan Mikel Arteta dalam meramu taktik di Arsenal tak lepas dari kejelasannya tentang proyek The Gunners. Mikel Arteta seperti telah mempersiapkan masa depannya sebagai seorang pelatih. Setelah terakhir kali membela Arsenal di tahun 2015, ia ketika itu langsung mendapat 3 tawaran untuk terlibat dalam peran kepelatihan, seperti kepala akademi di Arsenal, asisten pelatih di Tottenham Hotspur, dan asisten pelatih di Manchester City. Pada akhirnya, Arteta memilih untuk terhubung kembali dengan Pep Guardiola yang melatih Manchester City. Hubungannya terbilang baik dengan ex-pelatih Barcelona itu pun memudahkannya untuk berkembang. Bekerja sama dengan Pep Guardiola, Arteta membawa dampak besar bagi cara melatih, yakni bertangan dingin dan membenci ketidakdisiplinan. Dengan pengalaman di Manchester City, Arteta terbilang sangat jelas tentang tindakannya.
yakni menekankan perlunya mengembalikan DNA dan gaya permainan Arsenal yang telah lama hilang. Dijuluki Arteta Ball oleh para penggemar, itu meliputi passing yang cepat, efisien, dan menempati area kunci sambil membangun permainan dari belakang. Dia confident untuk tidak terikat pada cara bermain yang bergantung pada taktik lawan. Di samping itu, sama seperti Arsenal ketika dilatih Wenger, The Gunners saat ini telah mengadopsi gaya gerak cepat yang melibatkan perpindahan bola dengan cepat. Ini memungkinkan gelandang mereka menemukan ruang dengan cepat, guna memudahkan para pemain depan untuk menciptakan peluang. Kembali ketika ia pernah berguru dengan Pep Guardiola, gaya bermain Arteta juga tak luput dari karakter atraktif, ekspresif, menghibur, sekaligus kejam ketika menghukum gawang lawan. Selain gaya bermain yang sudah paten, Arteta juga menekankan gaya latihan yang amat disiplin. Ketika permainan yang diusung menguras banyak tenaga, Arteta meminta para pemain untuk fokus pada kebugaran. Dia mengadakan kelas yoga, bahkan sampai mengirimkan alat fitness ke rumah para pemain ketika pandemi melanda bumi. Nantinya Arteta akan memantau melalui GPS. Satu metode lainnya yang sempat mencuri perhatian adalah ketika Arteta menggunakan bola tenis dalam latihan tim. Ya, Arteta meminta para pemain untuk berlari sambil membawa bola, sekaligus menuntut mereka untuk menghindari lemparan bola tenis dari para staf yang berdiri di pinggir lapangan. Meski kurang jelas apa tujuannya, yang pasti para pemain Arsenal tampak menikmati gaya latihan tersebut. Lalu ketika dalam sebuah latihan terdapat pemain yang terlambat datang atau gagal menjalankan instruksi tertentu, maka Arteta tak segan untuk memberi hukuman. Ia ingin menjadikan pemain memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap dirinya sendiri. Selain faktor gaya bermain dan metode latihan yang dijalankan, kesuksesan Arteta juga terlihat dari kejeliannya dalam merekrut pemain. Dalam masa kepemimpinannya, Arteta sukses membangkitkan kembali potensi Granit Xhaka dan memantapkan peran Gabriel Martinelli. Kemudian, kekuatan Arsenal jadi terlihat kian gahar ketika Arteta mendatangkan pemain seperti Takehiro Tomiyasu, Alexander Zinchenko, Gabriel, Aaron Ramsdale, Ben White, William Saliba, Gabriel Jesus, dan tentunya Martin Odegaard. Para pemain Arsenal kini menjadi satu kesatuan yang kompak, yang selalu siap membangun momentum dan tantangan untuk meraih trofi juara. Segala keputusan yang dilakukan Arteta disebut telah memicu perubahan mentalitas skuadnya. Para pemain, staf, dewan Arsenal, dan para penggemar semuanya mendukung pelatih asal Spanyol itu sekarang, mengingat pekerjaan brilian yang telah dia lakukan di klub. Meski saat ini Arsenal sedang berada di atas angin, mereka tetap tidak boleh jemawa. Sebab kompetisi Liga Primer Inggris selalu melahirkan kejutan, bahkan hingga akhir gelaran. Masih ada tim kuat lainnya yang siap menerkam, seperti Manchester City. Yang tak kalah menjadi halangan, masalah cedera beberapa kali memekap para pemain Arsenal. Dengan situasi tersebut, para analis Opta memang sepakat bila Arsenal paling berpotensi juara pada Liga Inggris musim ini. Namun, persentase kemungkinan Arsenal juara tersebut baru sebesar 51,4%. Jadi, optimiskah para penggemar Arsenal untuk menyongsong tahun juara?